ini ngomong-ngomong 2028, tapi tahun depannya 2024 nih. Betul. Kan ada pentas demokrasi yang ya walaupun belum ditetapkan final oleh KPU, tapi ada dua alumni Fakultas Hukum UGM yang masuk dalam gelanggang pertarungan Capres Cawapres. Ini gimana kira-kira? Kita bahas yang tidak seriusnya dulu. Akhirnya gue pada posisi luar biasa ya, lulusan dari UGM ini. Ini kan dua calon ini kan sama-sama UGM. Apa yang membedakan jadi poin kuatnya mereka ya? Yang juga ternyata lo juga pasti ngalamin, gue juga pasti ngalamin. Pola-pola diskusi dan organisasinya menjadi satu modal utama mereka loh. Baik Pak Anies maupun Pak Ganjar, Caimin maupun Pak Mahfud MD. Itu sama-sama dibangun lewat organisasi, lewat pola-pola diskusi yang kayaknya sangat kental di Jogja itu, di UGM itu sangat kental. Dulu kita ingat kita sama-sama di Dema ya. Sama-sama Dema itu mungkin pendengarnya Mas Zaki banyak yang belum tahu ya. Tapi itu bisa dicek juga Instagramnya @demajustisia. Kita dulu sama-sama di situ lah mengabdi ya. Mas Zaki waktu itu di kajian strategis. Di Axpro. Gue di Axpro. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, bahan demonya kami itu ya yang meneliti adalah Mas Zaki ini gitu ya, outputnya kami. Nah itu kita adalah mikronya dari organisasi di UGM kan? Tetapi mereka juga sudah menjalani itu dan yang menjadi sangat bersyukur kita pernah belajar di situ adalah ini terlihat nih sekarang aja mereka masih calon, kita sudah sangat mengapresiasi ya. Artinya bibit-bibitnya kita dibentuk di wadah yang sama. Kawah Chandra di muka kalau Mas Zaki dulu ngomong kan, ini Astrat ini adalah kawah Chandra di muka. Bagaimana kita sangat serius gitu membimbing adik-adik kita yang ada di dalam, misalkan Mas Zaki di Kastrat, saya di Axpro, sama-sama beradu program, sama-sama pengen anak-anak yang di dalam anggota kita ini sama-sama semua bisa maju, punya satu visi yang sama, kegetolan yang sama. Dan kaderisasi seperti itulah yang sekarang kita sedang menerima contoh dari senior-senior kita. Kalau mau selfish gitu ya, udah berjalan sendiri aja, nggak perlu jadi politisi, nggak perlu mengabdi pada negara. Tetapi kita selalu dititipi itu kan, kamu itu kuliah di UGM itu dapat subsidi dari tukang beca, dapat subsidi dari masyarakat banyak, kan gitu. Itu pasti doktrin yang sama juga masuk ke senior-senior kita. Artinya mereka dalam mengambil langkah dan kebijakan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Dan itu salah satu, udah dua ya, strength point yang ada di UGM. Bagaimana membuat kultur pendidikan itu sebegitu menjadi senjata untuk pengabdian ke masyarakat, bukan untuk semata-mata profesi dan memperkaya diri sendiri. Modal itu yang sampai sekarang masih kita amazed lah, pernah ngerasain itu ya Zak ya, di kampus kita ya. Dan menariknya ini dari calon ini fakultasnya berdekatan ya, ekonomi, hukum, FISIP. Betul. Malah tadinya saya berdoa, gimana deh? Tadinya berdoa malah Pak Prabowo kalau sama Pak Erlangga, wah itu udah. Udah tinggal Pak Prabowo sendiri aja yang nggak UGM ya. Itu udah, itu reuni berarti ya. Reuni. Kayak ini bro, kayak zaman apa? Milih presiden mahasiswa. UGM. Nggak tahu ya di dan kampus, kita ada partai mahasiswa lagi kan. Di kampus lain seperti apa? Cuman di kampus kita tuh betul-betul Indonesia kecil ya. Kita tontonkan dan kita menghidupi era itu benar-benar seperti membuat partai, mencari dukungan teman-teman, membuat program. Ya itulah yang terjadi sekarang. Versi mininya. Dengan pemilih yang lebih sedikit. Betul. Jadi memang yang kemudian dikerjakan di UGM itu ternyata termanifestasi dengan bagaimana kemudian kandidat yang hari ini banyak diperbincangkan. Betul. Jadi dia nggak ujuk-ujuk gitu ya, tapi ada memang pola tidak hanya sekedar UGM tapi Jogja ini yang mengasuh ketokohan mereka sampai kemudian meresapi kehidupan pasca kampus itu yang kemudian dekat juga dengan kesukaan masyarakat. Mas Zaki kan pernah di Kastrat kan? Iya. Kalau kita bikin kajian, yang datang kan bukan dari fakultas hukum aja. Betul, iya. Sampai fakultas kimia, fisika, artinya itu isu-isu sosial harusnya di luar dari mereka. Tetapi di kampus kita tuh
betul-betul semua memperhatikan itu, semua menghidupi itu, semua mau berjuang buat masyarakat. Dan bahkan bukan itu aja, kita juga dapat peluang untuk diskusi dengan ekstra kampus, dengan buruh, dan itu kultur yang kita taunya juga udah sampai di Jogja, memang kulturnya seperti itu ya. Mas Zaki SMA di Jakarta kan? Jakarta. Saya di Cibubur. Artinya kita menghidupi kultur yang berbeda-beda, tetapi sampai di Jogja itu udah begini caranya berkehidupan, berdiskusi itu luar biasa. Dan sampai sekarang ya kita. Dan sampai sekarang masih kerasa ya gimana angkringan tuh jadi hari-hari ya. Di depan Dema itu kan kita nongkrong ya kan. Dulu kita punya ketua Dema namanya Mas Lakso. Iya, itu senior kita. Mas Lakso ini dulunya kalau teman-teman tahu di KPK yang salah satu yang tidak lulus katanya. Terakhir lagi. Setelah pulang S2 dari Swedia kan. Padahal kita tahu bagaimana sepak terjangnya tentang nasionalisme dan keindonesiaan luar biasa ya. Kita dulu di kampus tuh nggak boleh ada orang di luar bengong-bengong. Langsung diajak diskusi sama dia. Dia maunya semua anak Dema baca buku, berdiskusi, dialektika. Makanya waktu dia di KPK tidak lulus mereka, saya ketawa aja dalam hati sambil miris ya. Jadi yang harus lulus ini yang mau seperti apa lagi? Nah akhirnya sekarang malah jadi skandal kan. Pimpinan KPK. Kita tunggu ya. Kita tunggu nanti. Berkali-kali. Jadi kebiasaan itu yang kemudian mendorong ya, terutama ya tadi ada 2 alumni Fakultas Hukum UGM ya. Yang itu bahkan satu paket lagi. Menarik juga itu kan. Ya gimana menilai itu, dan salah satunya ada ketua PPK Agama. Kalau kita sebagai orang hukum sangat menyambut baik ya, karena memang hukumnya kan panglima di negara ini. Kalau kita skripsi pasti kita tulis di awal, kalau di kata pengantar studennya Mas Zaki ya, siswanya pasti negara Indonesia adalah negara hukum. Itu di setiap skripsi. Dan kalau kita mau lihat isu di Indonesia, mulai dari yang umum, kontemporer itu kan luar biasa banyaknya ya. Tapi perbaiki dulu nih bagaimana kualitas hukum di Indonesia ini. Kepastian hukum itu masih yang menjadi PR terbesar di negara ini, dan ada calon yang punya warna khusus di situ, dan ini sangat menarik program yang ditawarkan oleh Indonesia. Jadi kalau kita di Keagama sih sangat menyambut baik ya, karena selain ketua PPK Agama, kita juga beranggap kita juga mau hukum ini lebih baik, lebih better. Siapa yang bisa menawarkan visi misi ini itu sangat luar biasa. Kalau saya pikir juga calon-calon lain juga pasti punya isu yang sama tentang hukum, tetapi kita pengen lihat hukumnya lebih baik lah di Indonesia. Banyak negara maju itu yang memang udah biasa dipimpin sama background hukum ya. Obama ya, Singapura juga sama, bahkan Joe Biden gitu ya sekarang, dan Indonesia belum pernah. Jadi ini salah satu mungkin yang unik dan bisa jadi sejarah gitu ya, karena kalau Bung Karno kan nggak suka sama orang hukum karena terlalu ini sulit untuk fleksibel gitu loh, karena revolusi itu kan butuh meletup-letup gitu kan. Tapi orang hukum itu rigid. Anekdotnya begini. Kalau Mas Zaki juga pasti tahu ya, sering jadi ahli-ahli di persidangan juga ya. Yang sidang-sidang yang high profile juga, yang besar-besar juga terkait dengan banyak orang juga. Kadang-kadang perusahaan itu menjadikan hukum itu sebagai pilihan ketiga, pilihan keempat dalam hal prioritas ya. Mulai dari divisi hukumnya, menghadapi yang kecil-kecil aja, buat kontrak dan lain-lain. Tapi salah satu alasan terbesar perusahaan bangkrut juga hukum. Salah satu yang bisa menyeret mereka ke kepolisian, kalau misalkan ada indikasi pidana, juga hukum. Mau bangkrut, mau masuk pidana, itu urusannya hukum. Mau ketipu rekan bisnis, itu juga hukum. Nah ini anekdot aja. Kita nih apalagi advokat yang baru terakhir aja nih, baru dibutuhkan, baru di-call kalau memang ada masalah. Beda dengan di negara luar, di mana mereka udah spend budget untuk membuat tatanan hukum yang baik. Mulai dari how to make a contract gitu ya. Ini apa aja yang harus dijagain, sama
sampai dengan mitigasi resiko di bidang hukum yang mereka udah sangat prepare. Di kita kan belum. Betul. Baru terakhir, jadi kalau saya jadi advokat udah, wah Pak ini saya digugat, dokumennya mana? Aduh dokumennya masih di email semua lagi, kopi aslinya saya nggak tahu di mana katanya. Artinya kan belum ada divisi khusus untuk menangani itu, belum diseriusin untuk di bidang itu. Nah, kenapa saya membandingkan negara dengan perusahaan? Sama di negara kita juga gitu. Kadang-kadang kita selalu ketinggalan dengan fenomena-fenomena yang ada di dunia bisnis juga seperti itu. Hukum kita selalu ketinggalan. Bagaimana mengupdate cepatnya perkembangan zaman, itu kita masih ketinggalan. Bagaimana revolusi penegakan hukum masih dianggap prioritas nomor 3, nomor 4. Padahal mau jadi negara kuat, maju berdaulat, harus punya kepastian hukum. Rule of play-nya harus ditentukan dulu kan. Kalau kita mau maju, mau bicara Indonesia emas 2045, kalau penegakan hukum masih seperti ini, siapa investor yang berani Mas Zaki masuk ke Indonesia? Betul. Kan gitu. Iya, jadi harus ada kepastian juga dari mereka agar kemudian ada gairah lah ya untuk berkolaborasi dengan Indonesia. Betul. Terutama investasi, karena pasca COVID itu kan state budget nggak ada yang kuat gitu, negara maju juga pertumbuhan ekonomi turun. Betul. Sehingga salah satu yang menggairahkan mereka ya investasi. Betul. Gitu. Maksudnya jauh-jauh, contohnya film, ada satu film Hollywood, settingnya ceritanya di Bali. Film apa saya tapi nonton sama istri saya. Settingnya di Bali, tapi syutingnya nggak di Indonesia. Alasannya apa? Budgetnya lebih mahal di Indonesia. Berarti kan mulai dari perizinan dan lain-lain, nggak visible dan nggak pasti. Nggak pasti. Sedangkan kalau mau buat film kan dia harus terukur berapa budget cost produksinya kan. Nah ini salah contoh yang di depan mata aja. Kenapa film setting di Bali, ceritanya mereka lagi ada di suatu pulau di Bali, tapi nggak syuting di sini. Ini jadi tanda tanya besar. Iya, ini yang menarik. Jadi artinya isu hukum menjadi prioritas yang harus segera disiapkan untuk menyambut ya satu era Indonesia yang baru ke depannya. Untuk calon manapun. Ini kami dari Kahgama menitipkan bahwa hukum kalau betul-betul jadi panglima, dia jangan jadi panglima yang patung. Tapi dia memang betul-betul panglima yang menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan untuk seluruh masyarakat. Kami titipkan itu untuk ketiga calon ini. Siapapun itu hukum harus jadi panglima. Luar biasa. Gitu. Mantap. Makasih banyak Mandela udah mau diskusi. Siap. Semoga makin maju Kahgama dan lo juga sendiri buat law firm dan semuanya. Sama-sama. Keluarga. Terima kasih udah diundang ke sini. Siap. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya. Oke.